Ini adalah serum tulang Titan. Dari dalam puncak gema, dari bunga tulang Titan yang unik, itu diekstrak. Hanya 1 tetes bisa membuat makhluk biasa tumbuh 10 kali lebih besar. Saat ini, fokus penelitian kami adalah regenerasi tulang. Namun, serum tulang Titan saat ini memiliki efek samping yang serius. Overdosis tunggal menyebabkan pembelahan sel makhluk menjadi tidak terkendali, dan subjek masuk ke keadaan mengamuk. Semuanya, ini tidak berlebihan. Harap anggap ini serius. Dokter Eva, masih teliti sekali. Sekarang, izinkan saya melakukan demonstrasi langsung. Namanya Nami. Saya telah memeliharanya selama 6 tahun. Piton Burma albino. Hari ini, dia akan menerima suntikan pertama, serum tulang Titan. Oh, ya Tuhan. Nami, tetap sadar. Anak baik. Dokter Eva, kamu luar biasa. Hei sayang, Hei sayang, aku tidak pulang hari ini. Aku harus pergi kerja lapangan untuk memeriksa lokasi tanaman obat. jadi malam ini, aku tidak akan bertemu kamu. Ini untuk kerja, jangan khawatir. Aku akan merindukanmu. Baiklah, hati-hati, di jalan pulang. Oke, sayang. Sampai besok. Vicky, kamu pembohong sekali. Kakakmu hanya menghabiskan sepanjang hari bermain-main dengan barang itu. Aku capek hanya bicara dengannya. Kalau aku, Kamu? Kamu jauh lebih menyenangkan darinya. ini, Serum tulang Titan. apa yang kamu lakukan? Biarkan aku tunjukkan. Sedikit saja. Wah, Biarkan aku mencobanya. tunggu, ada yang salah. Kamu menjadi besar. Berhenti, berhenti, berhenti. Aku tidak bisa mencabutnya. Tolong. Dokter Eva, apakah Anda sungguh tidak berencana untuk datang ke lembaga penelitian Pantai Merah? Persyaratan kami jauh lebih baik dari sini, lebih dari 10 kali lipat. Dan Anda akan memiliki kendali penuh atas semuanya. Terima kasih atas tawarannya, Komandan Bayu. Tapi masalah serum tulang Titan belum terselesaikan. Dan pangkalan Pratama didirikan oleh suami saya. Baiklah. Saya tidak akan memaksakannya. Dokter Eva, ada alarm bahaya biologis, dan 2 pasien darurat baru saja dibawa masuk. Mereka, Saya tahu. Mereka adalah suami saya dan adik saya sendiri. Eva, kalau aku pulang dari perjalanan bisnis, kita akan pergi ke pantai dan mengulang foto pernikahan kita. Kau janji. Jangan ingkar janji. Dokter, silakan. kami menemukan jejak serum tulang Titan di dalam darah Bapak Vicky. Untung kami memberinya inhibitor tepat waktu. Tanda vitalnya stabil untuk saat ini. Serum tulang Titan. Bagaimana dengan sisa serumnya? Tidak ditemukan. Dia mencuri 1 botol penuh. Sebotol penuh serum tulang Titan yang tidak diencerkan. Eva, Di mana sisa serum tulang Titan? kau tanya aku? Serum sampah milikmu itu. Aku dan Clara cuma menyentuhnya. Dan ini terjadi, Eva, kenapa kau berusaha menyakiti kami? Apa yang kau bicarakan? Aku dan Vicky tidak bersalah. Kami cuma menyentuh obatmu, dan kami kehilangan akal. Benar, serummu mengandung bahan afrodisiak. Eva,
Apa yang kau coba lakukan? Bahan afrodisiak? Mana mungkin serum tulang titan mengandung itu? Siapa tahu apa yang dia lakukan di laboratorium itu? Dengarkan aku. Meskipun serum tulang titan bisa menyebabkan kegilaan biologis, itu tidak menyebabkan gairah seksual. Afrodisiak dalam darah memiliki struktur molekul yang sangat berbeda dari serum tulang titan. Dengan kata lain, kalian mengonsumsi obat lain. Jadi jangan salahkan serumnya. Kamu siapa? Pangkalan Pantai Merah. Bayu Santoso. Semua, keluar. Ini area darurat, bukan ruang rapat. Terima kasih. Sama-sama. Tapi botol serum itu, Aku harus pergi ke tempat kejadian dan mencarinya sekarang. Jika botol serum tulang titan itu diminum oleh makhluk lain, akibatnya akan sangat buruk. aku ikut denganmu. Berhenti di situ. Jika kau berani pergi, aku akan menceraikanmu. Pergi begitu saja? Kau yakin tidak apa-apa? Lagi pula, itu suami dan saudara perempuanmu. Sayang, lihat. Kita juga punya bayi. Sayang, kau hamil? Jangan khawatir, sayang, seumur hidupku. Aku pasti akan melindungi kamu dan bayi kita. Maaf, aku keguguran. Maaf banget, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita masih muda, kita bisa punya lagi. Yang penting kamu sehat. Ini semua salahku. Tidak apa-apa. Yang ada di depan kita lebih penting. Sudah seperti ini saat kita tiba, sama seperti saat kita sampai. Tapi tadi hujan deras, mungkin banjir bandang yang menyebabkannya. Bisakah banjir bandang mengupas kulit kayu seperti itu? Vicky terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Kenapa kamu tidak di rumah sakit merawatnya? Ibu, apakah ibu tahu bagaimana dia terluka? Dia selingkuh denganku, dengan putri ibu, saudara perempuanku sendiri. Kamu habiskan waktu sepanjang hari meneliti obat-obatan aneh itu, mengabaikan keluargamu, dan tidak mempedulikan suamimu. Saudara perempuanmu yang merawatnya untukmu. Apa salahnya? Lagi pula kita semua keluarga. Setiap sen yang dihasilkan Vicky selama ini berasal dari obat-obatan aneh yang aku kembangkan. Dan baru sekarang kamu bicara begini? Kau. Aku dengar sesuatu di sana. Aku harap aku hanya terlalu khawatir. Eva, setelah aku pulang dari perjalanan bisnis, kita akan pergi ke pantai dan memotret ulang foto pernikahan kita. Eva, kenapa kamu berusaha menyakiti kami? Aku akan meninggalkan Pangkalan Pratama. Sayang, kita sudah keluar dari rumah sakit. Eva, Sayang, tentang apa yang terjadi hari ini, kita perlu bicara serius. Tentang apa? Dengar, Clara dan aku, karena serumu, mengalami banyak hal. Aku suamimu, aku bisa memaafkannya. Tapi Clara adalah gadis yang tidak bersalah. Jika kabar tersebar, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya? Kamu harus menebus kesalahan padanya. Bagaimana? Eva, aku datang ke Pangkalan untuk magang. Topik skripsiku belum selesai. Jika selama magang aku bisa punya prestasi penelitian, aku bisa lulus dengan lancar dan mendaftar beasiswa yang besar untuk belajar di luar negeri. Jadi, kamu bisa memberikan hasil penelitian serum tulang Titan kepada Clara dan cantumkan namanya di situ. Lagi pula, kamu punya banyak hasil penelitian, kurang satu atau lebih tidak masalah. Memberikan hasil penelitianku padanya? Dia adikmu. Apa kamu tidak bisa membantunya? Vicky, apa kamu sudah gila? Aku sudah meneliti serum tulang titan selama 7 tahun. Hari aku keguguran, aku di laboratorium. Kamu hanya berdecak dan berharap aku menyerahkannya. Eva, kamu selalu pintar di sekolah. Dengan serum seperti ini,
kamu bisa mengembangkan yang lain nanti, dan itu saja. Tapi jika aku tidak lulus, masa depanku hancur. Tepat sekali. Sebagai kakak perempuan, tidak bisakah kamu sedikit lebih terbuka, lebih murah hati? Cukup. Jangan pikir aku tidak tahu tentang perselingkuhan kecilmu. Aku akan menyerahkan surat pengunduran diriku besok. Semua yang ada di pangkalan Pratama akan kubawa semuanya. Tidak satu pun dari kalian yang mendapat apa-apa. Kamu tidak akan berani. Kenapa ada tiba-tiba jembatan di atas sungai? Kemarin tidak ada. Perbesar dan lihat. Aneh. Kemana perginya? Penelitian ini berada pada titik kritis. Kamu berhenti begitu saja? Tahukah kamu berapa banyak yang sudah saya investasikan padamu selama bertahun-tahun? 7 tahun. Aku di laboratorium setiap hari, bekerja siang malam, dan merusak kesehatanku. Aku memberimu pengembalian lebih dari 10 kali lipat. Kau bicara soal uang padaku? Iva, aku sudah baik padamu. Tanpa aku, kamu tidak akan menjadi peneliti utama. Baik padaku? Kau mencuri obat-obatanku, berselingkuh dengan adikku, dan sekarang kau memaksaku untuk menyerahkan penelitianku padanya. Vicky, kau menjijikkan. Eva, Kau bicara seolah-olah Vicky berutang sesuatu padamu. Tanpa investasinya, akankah kau berada di posisimu sekarang? Ada sesuatu yang tidak pernah kukatakan padamu. 6 tahun lalu, kebocoran kimia yang menyebabkan keguguranmu bukanlah kecelakaan. Aku sengaja melakukannya. bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Eva, kau memukulku? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Berani-beraninya kau memukulnya. Vicky, hentikan. Jangan bertengkar soal aku. Aku tidak apa-apa. Aku serius. Tanda tangani ini. Magang Clara hampir selesai. Lusa adalah ulang tahunnya. Aku ingin mengadakan pesta ulang tahun untuknya di pangkalan. Perjanjian transfer ini bisa menjadi hadiah darimu sebagai kakaknya untuk ulang tahunnya. Jika kau tanda tangan, aku akan melupakan hari ini. Jika tidak, aku akan mengusirmu dari Biotek Pratama dan tidak ada seorang pun di industri ini yang berani mempekerjakanmu. Dokter Eva, kamu benar-benar akan meninggalkan pangkalan Pratama. Semua pencapaian di sini dibuat olehmu. Jika kamu pergi, hal-hal ini akan menjadi milik Bapak Vicky dan timnya. Aku sudah menyewa pengacara. Setelah penilaian aset selesai, semua yang menjadi milikku akan kubawa semuanya. Terutama dia. Setelah keguguranku, dialah yang menemaniku di masa-masa tersulit. Di mataku, dia adalah sayangku. Nami bersikap aneh. Dokter, kami punya masalah. Di hutan utara, kami menemukan jejak makhluk besar. Kamu harus lihat. Oke. Aku segera ke sana. Dokter, ini kulit ular ganti. Kulit sebesar ini, ularnya pasti setidaknya 48,77 meter panjangnya. Dan dia masih tumbuh. 48,77 meter? Seberapa besar makhluk itu? Mulai hari ini, piton raksasa ini secara resmi diberi nama Iksa. tandai semua titik penglihatannya dan jejak kerusakan di peta. Aku perlu tahu kemana dia bergerak. Dia bergerak menuju pangkalan. Di pangkalan, apa yang dia inginkan? Naluri makhluk. Adalah bertahan hidup dan bereproduksi. Dia mencari betina yang juga telah disuntik dengan serum tulang Titan. Targetnya adalah Nami. Perhatian, tim patroli. Ada piton mutan bergerak menuju pangkalan. Sangat berbahaya. Tetap waspada. Semuanya. Jika kalian melihat sesuatu yang tidak biasa, laporkan segera. Ular sepanjang 48,77 meter? Siapa yang akan percaya? Jika itu benar-benar ada, kita berdua akan membunuhnya dan menjadikannya camilan?
Semur ular pedas. Enak sekali. Apa-apaan? Vicky, dengarkan aku. Ada piton mutan di luar. Ia menuju ke pangkalan. Pesta tidak bisa dilanjutkan. Batalkan sekarang juga. Eva, meskipun kamu cemburu padaku, kamu tidak bisa membuat-buat alasan gila seperti itu untuk menghentikan pesta ulang tahunku. Selalu begini, dia merusak semua yang kulakukan. Abaikan dia, lanjutkan dekorasi. Dia menutup teleponku. Dokter, apa yang kita lakukan sekarang? Iksa sudah melukai orang. Pesta malam ini, semua getaran dan suara akan memancingnya ke sini. Maka tempat ini bukan pesta ulang tahun. Ini akan menjadi rumah jagal. Halo, Eva. Ibu, kalian di mana? Hampir sampai. Aku sudah bisa melihat pantai. Ibu, Dengarkan aku, putar balik sekarang juga. Jangan datang ke puncak Gema. Ada piton mutan di sini. Sangat berbahaya. Clara baru saja menelepon. Adikmu, dia akhirnya mengadakan pesta ulang tahun. Jangan selalu seperti ini. Kami di sini untuk ulang tahun, Clara. Itu bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Itu Eva. Dia ingin kita kembali lagi. Gadis itu, dia semakin kekanak-kanakan. Hutan hujan itu indah. Sungainya hitam. Berbeda dari tempat lain. Sari, pergi ke laboratorium. Evakuasi semua personel yang tidak penting. Ingat, peralatan apapun yang menghasilkan. Getaran sonik. Matikan semuanya. Siap. Pelanggan yang Anda hubungi sedang sibuk. Eva pasti akan muncul nanti. Apapun yang dia katakan, entah piton raksasa, gempa bumi, atau langit runtuh, jangan biarkan dia masuk. Bapak Vicky, bagaimana jika sesuatu benar-benar terjadi? Apa yang bisa terjadi? Dia tidak tahan Clara bahagia. Jangan merusak kesenangan semua orang. Mengerti? Ya. Clara, gadis itu, benar-benar habis-habisan. Orang-orang kaya ini memang jago berpesta. Datang jauh-jauh ke hutan ini untuk pesta ulang tahun. Hidup seperti ini. Kapan giliranku? Clara, kamu semakin cantik setiap hari. terima kasih, Ibu Wijaya. Ku dengar kamu sedang mengerjakan serum tulang titan. Masih muda, sudah begitu mengesankan. Kenapa Dr. Eva tidak ada di sini? Kenapa Eva belum datang? Semua sudah di sini. Dan kakaknya, satu-satunya yang terlambat. Ini keterlaluan. Dokter Eva selalu sibuk. Kamu tahu sendiri. Meskipun sibuk, ini keterlaluan. Dia berani melewatkan pesta ulang tahun Clara. Apa kata sanak saudara dan teman-teman tentang keluarga Wulandari? Ibu, tolong hentikan. Kakakku sibuk dengan penelitiannya, jadi dia tidak pernah suka pesta besar seperti ini. Tolong jangan dipikirkan. Lihat Clara, begitu perhatian. Kamu di mana? Pesta ulang tahun adikmu. Kamu di sana? Bagus. Dengarkan aku. Ada piton mutan menuju ke pangkalan. Getaran dari musik, lampu, dan kerumunan. Semuanya akan menariknya ke sini. Kamu harus mengeluarkan semua orang sekarang. Bagaimana denganmu? Aku berlari ke aula perjamuan. Tapi mungkin aku tidak cukup cepat. Maaf, perintah Bapak Vicky, kamu tidak boleh masuk. Di dalam sana berbahaya. Seekor piton raksasa, panjangnya hampir 100 meter, sedang langsung menuju pangkalan. Evakuasi segera. Piton raksasa. Dr. Eva, setidaknya buatlah kebohongan yang lebih baik. Ini menyangkut ratusan nyawa. Aku tidak punya waktu untuk bercanda. Bapak Vicky bilang kamu tidak boleh masuk. Titik. Dokter, Eva, masuklah sekarang.
Seekor piton mutan sedang mendekati pangkalan. Ia akan sampai paling lambat setengah jam lagi. Semuanya, hentikan apa yang kalian lakukan sekarang. Evakuasi bersamaku sekarang. Atau kalau tidak, Kamu gila? Sengaja merusak pesta ulang tahun Clara? Kamu tidak tahan melihatnya bahagia, ya, Eva? Meskipun kamu membenciku, kamu tidak boleh menginginkan celaka pada semua orang. Piton raksasa apa? Kamu gila? Dia hanya cemburu pada Clara, sengaja membuat keributan. ini foto-foto yang aku ambil di tempat kejadian. Lihat sendiri. Kamu pikir beberapa foto jelek bisa membodohi siapapun? Eva, aku tidak pernah tahu kamu begitu menjijikan. Jahat. Tidak tahan melihat adiknya bahagia. Dokter Eva tidak bercanda. Menurutku kita lebih baik aman. Keluar dulu. Bicara nanti. Komandan Bayu yang mengatakan, mungkin kita harus evakuasi. Komandan Bayu, jangan biarkan dia membodohimu. Dia melakukan ini hanya karena daftar pengembangan serum tulang titan tidak mencantumkan namanya, dan dia ingin membuat masalah. Aku menghabiskan berhari-hari dan bermalam-malam mengerjakan serum itu. Hanya karena dia saudariku bukan berarti dia bisa mencuri penghargaan. Kamu hanya magang selama 3 bulan. Apa kamu mengatakan padaku? Bahwa dalam 3 bulan, kamu mencapai apa yang seluruh komunitas akademis tidak bisa lakukan dalam puluhan tahun? Ingin aku beritahu semua orang bahwa piton mutan itu diciptakan olehmu dan Vicky kencan di hutan liar? Eva, jangan bikin keributan. Pesta ulang tahun Clara tidak mudah diatur. Semua keluarga dan teman ada di sini. Kau membuat keributan besar. Bagaimana Clara bisa menunjukkan wajahnya setelah ini? Cepat. Minta maaf pada semua orang. Sekarang, bilang saja itu bercanda. Ibu, ikut aku sekarang. Ada bahaya nyata di sini. Jika kita tidak pergi sekarang, kita akan terlambat. Kali ini saja, bisakah kau percaya padaku? Jika kau ingin pergi, pergilah sendiri. Aku tidak bisa membiarkanmu merusak kesenangan Clara dan mempermalukan keluarga Wulandari. Mana musiknya? Nyalakan lagi. Perkeras, lebih keras lagi. Jangan biarkan siapapun merusak kesenangan. Ayo, semuanya, teruskan. Jangan percaya omongannya, tidak ada yang salah. Tahan dia. Lepaskan aku. Dokter, sensor inframerah telah mendeteksi Iksa. Ia bergerak 2 kali lebih cepat sekarang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ia akan sampai di pangkalan. Kau dengar itu? 10 menit. Hampir mendekati kita. Lari. Abaikan dia. Ayo terus berpesta. Suara apa itu? Pasti dari speaker. Mereka berpesta di dalam. Itu membuat tanah berguncang. Kenapa air naik? Tadi sore tidak hujan. Ayo. Maksimalkan. Bapak Vicky, sudah maksimal? Aku bilang maksimalkan. Kamu mencari masalah. Pesta yang meriah di dalam. Subwoofer itu. Kakiku mati rasa karena getaran. Ada yang aneh. Apa yang aneh? Suara ini. Itu berasal dari luar. Bapak Vicky mematikan alarm. Lihat, sudah kubilang, tidak ada piton raksasa sama sekali. Eva berbohong kepada semua orang.
Sudah terlambat? Hanya gempa bumi. Apa masalahnya? Eva, caramu mencari perhatian benar-benar konyol. Sudah setengah jam? Di mana piton raksasa yang kau sebutkan? Suruh dia keluar biar kita lihat. Sari, aktifkan pulsa gelombang mikro. Sekarang. Siap. Pertahanan tingkat 1 aktif. Semua pintu keluar tertutup. Pencahayaan stabil. Target mundur ke saluran sungai. Siap. Tim penyelamat dari Pangkalan Pantai Merah sudah berangkat. Harus tiba dalam 24 jam. Pergi, cepat. Selagi benda itu pergi. Berhenti di situ. Tidak ada yang pergi. Maksudmu apa? Kau bilang kami pergi tadi, dan sekarang kau menghentikan kami. Kau ini, apa sebenarnya yang kau mau? Iksa masih di sini. Buka pintu sekarang. Keluar dan kau mati. Jadi kita diam di sini dan mati? Perisai pulsa bisa bertahan 30 jam. Tim penyelamat dari Pantai Merah sedang dalam perjalanan. Saat mereka tiba, kita semua akan dievakuasi bersama. Eva, kau hanya seorang wanita. Kenapa kami harus mendengarkanmu? Kalau mau mati, jangan seret semua orang. Dia benar. Saya tidak melihat apa-apa. Bahkan riak pun tidak. Itulah kenapa menakutkan. Sudah setengah jam. Benda itu sama sekali tidak bergerak, mungkin sudah pergi. Tepat, kita hanya duduk di sini menunggu sia-sia. Siapa tahu kapan pertolongan datang? Sampai pertolongan datang, tidak ada yang boleh pergi. Apa yang membuatmu berhak memutuskan untuk semua orang? Kau, direktur pangkalan? Tidak, bukan. Kau sudah mengundurkan diri. Sekarang akulah yang bertanggung jawab. Kau tidak berhak bersuara. Benda di luar itu yang memegang kendali. Jangan coba menakut-nakuti kami dengan ular itu. Aku pikir kau mencoba menjebak kita semua di sini. Kau dan Komandan Bayu, dari Pangkalan Pantai Merah. Kalian berdua bekerja sama. Siapa tahu apa yang kalian berdua rencanakan. Ya? Kenapa Komandan Bayu kebetulan ada di sini? Dokter Eva bilang ada masalah, dan dia bilang pertolongan sedang dalam perjalanan. Kebetulan sekali. Apa perlu ditanya lagi? Dia dan Komandan Bayu, siapa tahu kapan mereka bersama. Eva, Vicky baik sekali padamu. Bagaimana bisa kau? Vicky, kau mengatakan semua ini sekarang hanya supaya kau bisa pergi. Ya. Aku akan mengeluarkan semua orang sekarang. Jangan dibuka, ayo. dokter, setelah benturan terakhir itu, bahan bakar perisai pulsa hanya akan bertahan 20 jam. 20 jam, dan setelah 20 jam, kita hanya duduk di sini dan mati? Apa maksudmu? Perisainya mulai lemah. Aku tahu kita tidak seharusnya datang. Pesta ulang tahun, lebih seperti jebakan maut. Dia pasti punya rencana. Coba pikirkan, dia yang mendesain seluruh pangkalan. Apa dia benar-benar tidak menyisakan jalur evakuasi? Vicky ada benarnya. Dia mengunci diri di sini menunggu untuk diselamatkan. Tapi saat pertolongan tiba, apakah untuk kita atau untuk dia? Eva memang selalu seperti ini. Dia harus mengendalikan semuanya, semua orang harus mendengarkannya. Dan sekarang, nyawa semua orang berada dalam genggamannya. Sudah berapa lama dia menunggu momen ini? Pernah terpikir itu? Clara, Eva, dia tidak akan bertindak sejauh itu. Ibu, kamu masih membelanya? Tadi, di depan semua orang, dia bilang Vicky mencuri obat itu. Dia melemparkan semua kesalahan kepada kita, berpura-pura menjadi penyelamat pintu belakang. Aku memeriksa pintu belakang tadi. Ada panel kontrol. Jika kita mematikan kuncinya, kita bisa keluar lewat belakang, ambil mobil dan pergi.
Kapan kita bergerak? Tunggu sampai tengah malam. Ini dia. Tarik ini ke bawah, dan kuncinya terbuka. Lalu, bukankah benda itu akan menerobos masuk? Ia di pintu utama. Kita lewat belakang. Ia bahkan tidak sempat bereaksi. Mobil diparkir tepat di luar pintu belakang. Masuk, injak gas. Tidak ada yang bisa menangkap kita. Kamu ikut atau tidak? Jika tidak, aku akan menariknya. Ayo, Masuk. Cepat. Gerbang mana yang terbuka? Gerbang belakang. Gerbang hidrolik dibuka secara manual. Ini bukan kegagalan sistem. Seseorang. Matikan dari panel kontrol. Mereka lari. Mereka mematikan penguncian. Semuanya, segera ke laboratorium bawah tanah. Aku ulangi, segera ke laboratorium bawah tanah. Jangan ambil apapun. Jangan menoleh ke belakang. Lari, sekarang. Protokol penguncian darurat diaktifkan. Pintu baja menutup. Tunggu, jangan tutup pintunya. Eva, biarkan kami masuk. Aku tahu, aku salah. Eva, kumohon, aku memohon padamu. Eva, adikmu. Kali ini saja, maafkan dia. Masuk. "47 orang. Sekarang hanya tersisa 20. Lebih dari setengahnya tewas atau terluka. Ini semua karena dirimu, Vicky. Aku tidak sengaja. Ya, kamu tidak pernah sengaja. Kamu hanya merasa benar sendiri. Benar-benar bodoh. Dokter kita hanya punya makanan dan air untuk sekitar 2 hari. 2 hari, Eva? Lab ini besar sekali. Pasti ada ruang penyimpanan, kan? Berapa banyak makanan yang kau sembunyikan? Kita keluarga. Kau tidak bisa menyimpannya sendiri. tidak ada penyimpanan. Yang kita punya hanya lemari itu. Kau pikir kami percaya hanya itu? Siapa tahu kau menyimpan sebagian untuk dirimu sendiri. Sudah kubilang, tidak ada apa-apa. Ibu, lihat saja dia. Kita semua terjebak di sini, dan dia bahkan tidak bisa jujur. Eva, Kalau memang ada cadangan, keluarkan saja. Kita semua mengalami masa sulit. Ibu, bagaimana kalau begini? Usir dia. Dengan begitu, semua orang dapat jatah lebih. Kau pikir kau siapa? Siapa aku? Aku pemilik laboratorium bawah tanah ini. Kau pikir aku tidak tahu? Kau dan Vicky mencuri serumku. Di hutan, apa yang kalian berdua lakukan? Kalian berencana bersama untuk membuatku kehilangan bayi. Kau pikir aku bisa benar-benar pura-pura itu tidak pernah terjadi? Aku sudah bersabar denganmu. Karena ibu bilang, kita keluarga, ga? Tapi apakah kau pernah memperlakukanku seperti keluarga? Kau mau makan?
Piton raksasa di luar itu? Dia masih lapar. Aku akan mengirimmu keluar sekarang untuk menemaninya. Eva, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Semua, Vicky memaksaku melakukannya. Aku hanya magang. Apa yang bisa kulakukan? Dia mengancam kelulusanku, masa depanku. Aku terlalu takut untuk menolak. Eva, maafkan aku, ya, kita keluarga. Eva, adikmu berlutut memohon padamu. Kita keluarga, tidak ada yang tidak bisa kita lalui. Maafkan saja dia. Bangun. Eva, Aku hanya lelah melihatmu berpura-pura. Dia masih tumbuh. Dan itu belum semuanya. Lihat gelombang kedua. Itu detektor sonik yang menangkap frekuensi infrasonik yang dilepaskan Iksa. Gelombang otak Nami sedang sinkron dengan punyanya. Resonansi. Dia meresponsnya. Iksa mengikuti sampai ke pangkalan. Dia tidak datang tanpa tujuan. Targetnya dari awal adalah Nami. Kenapa? Insting makhluk hidup intinya hanya dua hal. God, bertahan hidup, reproduksi. Iksa menelan serum tulang titan. Dia bermutasi. Tapi mutasi bukan akhir dari evolusi. Dia ingin mewariskan gennya ke generasi berikutnya. Dia butuh ular betina yang juga telah dimodifikasi oleh serum tulang titan. Nami disuntik serum tulang titan. Di dalam dirinya, faktor tulang titan yang stabil adalah yang diinginkan Iksa. Nami merasakan panggilannya. Faktor yang tertidur di dalam dirinya telah diaktifkan kembali. Dia dalam kesusahan. Bukan sakit, tapi birahi. Ular jantan yang belum pernah dilihatnya. Ale menggunakan infrasonik dari jarak lebih dari 6 mil untuk memaksakan insting reproduksinya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya tahu di dalam tubuhnya sesuatu memanggilnya. Semuanya, aku menemukan sesuatu. Apa? Piton raksasa di luar itu. Iksa. Kenapa dia mengejar sampai ke pangkalan? Dia ke sini untuk ular putih yang dipelihara Eva. Nami. Ya, Ular itu sama seperti Iksa. Mereka sama-sama memiliki serum tulang titan di dalam tubuhnya. Iksa jantan, Nami betina. Dia bepergian ribuan mil ke sini. Hanya untuk kawin. Kalau begitu berikan saja Nami padanya. Berikan apapun yang dia mau. Apa dia tidak akan pergi? tidak. Kenapa tidak? Itu hanya ular. Tukarkan dengan 20 nyawa kita. Bukankah itu sepadan? Aku membesarkan Nami sejak kecil. Di mataku, dia bukan ular. Dia anakku. Anakmu? Sudah ada lebih dari 20 orang mati di luar. Anakmu lebih berharga dari nyawa orang-orang itu. Vicky, sudahkah kau pikirkan? Iksa sendirian menghancurkan sebagian besar pangkalan. Jika dia kawin dengan Nami, dan mereka punya keturunan, apa yang akan terjadi? Bukan hanya satu, tapi puluhan ratusan. Kita bisa menyuntik Nami dengan inhibitor. Saat mereka kawin, darah mereka bercampur, dan inhibitor akan masuk ke tubuh Iksa, menekan laju pertumbuhannya. Satu tembakan, 2 burung. Iksa menjadi lemah, Nami selamat, dan kita aman. Kau tidak mengerti. Farmakologi, serum tulang titan, mengenai inhibitor, saat pertukaran cairan, apakah stabil masih belum diketahui? Kita tidak bisa mengambil risiko itu. Kau ahlinya, tentu saja kau bisa berkata apapun. Bagaimanapun, Nami tidak bisa diserahkan, jadi kita tetap terjebak di sini, menunggu mati. Dia tidak akan berhenti. Aku tahu. Ini harus dilakukan. Bagaimana? Meskipun semua orang di pihak kita, dia memiliki Nami. Kita tidak bisa mendapatkannya. Siapa bilang kita perlu persetujuannya? Tunggu sampai tengah malam, saat dia tidur. Kau ambil Nami keluar. Bagaimana cara mengeluarkannya? Pot penelitian memiliki kunci iris. Kunci, iris, milik Eva. Tapi kau adalah adiknya. Di sistem, irismu terdaftar sebagai cadangan. Bagaimana kau tahu itu terdaftar? Dia memberitahuku sebelumnya. Dia bilang, jika terjadi sesuatu padanya,
akses cadangan pangkalan ada padamu. Kau bisa mengambil alih. Di mana inhibitornya? Di lemari medis. Aku akan ambil. Terima kasih, Ibu. Pemindaian iris berhasil, otorisasi cadangan. Dia benar-benar menambahkan saya. Nami. Ini aku? Dengarkan ayah. Buka pintu kargo. Nami. Semuanya lihat sungai itu. Tadi malam, Clara dan aku melepaskan ular putih itu. Lihatlah, piton raksasa itu mengikutinya. Pangkalan aman. Benar-benar hilang. Monster itu benar-benar hilang. Sudah kubilang. Yang diinginkannya hanya ular itu. Kami memberikannya padanya, dan ia pergi. Demi kita semua, Vicky. Begadang semalaman. Kami di luar sampai fajar. Kami ingin memastikan Iksa benar-benar pergi. Baru setelah itu kami berani masuk dan memanggil semua orang. Bapak Vicky, kalau bukan karena Anda, kami semua akan mati, Vicky. Sebelumnya, kami bahkan meragukan Anda. Maafkan kami. Anda pahlawan kami. Hanya tugas saya. Asalkan semua orang selamat. Itu dia. Dia tidak bisa melepaskan ular itu, hampir membuat semua orang mati. Sial benar. Kamu pergi ke sana untuk apa? Komandan Bayu. Tim penyelamat dari Pangkalan Pantai Merah sudah tiba. Baru datang sekarang? Terlalu sedikit terlambat. Evakuasi yang terluka dulu. Sisanya akan dievakuasi secara bertahap. Siapa? Apa yang kamu rencanakan? Saya ingin bergabung dengan Pantai Merah. Tapi pertama saya harus menemukan Nami. Aku akan pergi denganmu. Dokter Eva, kami sudah menjelajahi sebagian besar puncak gema bulan ini dan belum melihat satupun sisik ular. Terus cari. Tapi, Lakukan apa yang dia katakan. Di sini, Kamu yakin? bunga tulang titan. Tidak ada area yang lebih lebat dari mereka di seluruh puncak gema. Jika Iksa dan Nami akan bersarang, disinilah mereka akan melakukannya. Aroma bunga tulang titan bisa menutupi bau sarang, membantu mereka bersembunyi dari predator. Ia tidak memiliki predator. Tapi anaknya punya. Jadi ini telur Nami?
Jangan. Mungkin kecil, tapi tetap keturunan Iksa. Tidak. Ini bayi Nami. Untuk kehidupan yang lahir ke dunia ini, segala sesuatunya kosong. Tanpa ingatan, tanpa kebencian, tanpa pengalaman memangsa. Saat ia membuka matanya, makhluk pertama yang dilihatnya adalah seluruh dunianya. Eva, aku sudah mengikutimu lama. Kau pikir bersembunyi di pangkalan Pantai Merah akan menghentikanku menemukanmu? Vicky, Ini aku. Sudah sebulan? Apa kau merindukanku? kita sudah bercerai. Jaga bicaramu. Sarang penuh anak ular. Jika semuanya menetas, itu akan jadi bencana. Hancurkan semuanya. Jangan tinggalkan satu pun. Kau tidak bisa menghancurkannya. Kau pikir kau bisa bilang tidak? Kau belum melihat berapa banyak orang yang mati di luar sana. Jika kau lakukan ini, Iksa akan membalas. Iksa? Dia sudah pergi sebulan. Tidak ada jejaknya. Jika dia akan membalas, pasti sudah dari sekarang. Granat pembakar. Lempar. Tidak, mereka tidak bersalah. Bayu, lepaskan aku. Kau akan bayar untuk ini. Sari, bawa helikopter sekarang dan keluar dari puncak Gema. Minta bantuan. Dimengerti. Bersambung. Halo semuanya. Aku, Vicky Pratama, punya kabar baik untuk kalian semua hari ini. Sarang ular itu, aku hancurkan semuanya. Tak ada satu telur pun tersisa. Bapak Vicky, bagus, bagus. Semua anak ular itu mati. Tak ada yang tersisa. Tak ada yang tersisa. Aku sendiri yang menyalakan api. Dan melihatnya terbakar menjadi abu. Vicky, kau pahlawan kita. Hanya melakukan tugasku. Sebagai seorang manusia, kapan aku pernah egois? Bapak Vicky, Clara, ayo kita adakan pesta kemenangan untuk kalian berdua. Tentu. Ayo kita buat pesta yang meriah.
Bapak Vicky, bersulang untukmu. Vicky, mulai sekarang, kau saudaraku. Apapun yang kau butuhkan, bilang saja. Kau dengar itu? Apa? Suara gemerisik aneh. Seperti ribuan serangga merayap. Di hutan hujan, ada banyak serangga. Itu normal. Ada yang tidak beres. Bunyikan alarm. Tetap mainkan musik, terus menari. Ada apa? Ada apa? Aku nggak mau mati. Sepertinya ini sudah. Tenang. Mereka cuma sekelompok anak ular. Apa yang perlu ditakutin? Lihat, aku bilang tidak apa-apa. Jadi, tidak apa-apa. Apalagi ini? Dia, bagaimana dia? Menjadi lebih besar dari sebelumnya? Nami, bagaimana dia? Bisa sebesar ini juga? Sebulan lalu, saat dia kawin dengan Iksa, dia mendapatkan faktor tulang titan darinya, dan faktor-faktor itu terus bekerja di dalam dirinya, membuatnya tumbuh sebesar Iksa. Tidak tahan. Mundur, menuju aula perjamuan. Mobilnya masih bisa jalan. Masuk. Cepat, semuanya masuk. Sayang, pelan-pelan. Tidak cukup ruang. Orang tua bangka. Kalau kau tidak bisa jalan, jangan menghambat kami. Clara, Clara, katakan sesuatu. Ayah, Ibu, kalian tunggu di sini untuk penyelamatan.
Kami akan mengirim bantuan begitu kami menemukan seseorang. Sayang, Jangan khawatir, aku di sini. Komandan Bayu, jumlahnya masih bertambah. Barisan depan gerombolan ular, kurang dari 5 km dari pangkalan. Aktifkan pertahanan aktif. Buka pintu. Buka pintu, biarkan kami masuk. Eva, aku tahu kau sedang menonton. Buka pintu. Eva, buka pintu, cepat. Eva, aku tahu aku salah sebelumnya. Tapi lihat, aku membawa begitu banyak orang keluar. Puluhan nyawa. Kau tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja, kan? Orang tuamu juga ada di mobil. Benar. Aku sengaja kembali untuk menjemput mereka. Eva, kau tidak bisa mengunci orang tuamu sendiri di luar, kan? Tidak. Buka pintu. Masuk, sisanya ikuti. Di mana orang tuaku? Mereka terpisah. Sungguh, mereka terpisah. Itu kacau sekali. Kau bilang mereka di dalam mobil. Kupikir mereka naik mobil. Di mana ibu dan ayah? Aku tidak tahu. Dasar bajingan. Dasar binatang. Kunci mereka semua di ruang isolasi. Target sudah sampai di perimeter. Setengah mil dari perisai pulsa. Daya perisai pulsa? 100%, semua energi dialihkan ke perisai. Cadangan energi perisai, 87%. Setiap pukulan menghabiskan 4%. Dengan laju ini, kita tidak akan bertahan sampai subuh. Dibandingkan dengan sisi Vicky, ini lebih dari 10 kali lebih buruk. Sumber daya Pantai Merah juga 10 kali lebih besar dari milik Vicky. Kita tidak bisa hanya menunggu mati. Aku harus melakukan sesuatu. Kamu yakin mau naik? Ya, aku yakin. Dia tidak mengenalimu sekarang. Dia mengenaliku. Nami,
Nami. Nami. Ibu di sini. Ibu tidak pernah menyerah padamu. Tidak pernah. Iksa. Awas. Mau mengurungku? Pergi. Sekarang, kendali pangkalan Pantai Merah adalah milikku. Tombol-tombol ini untuk apa? Kau matikan perisainya. Aku tidak tahu itu perisai. Banyak sekali tombolnya. Siapa yang bisa membedakannya? Pergi. Kemana? Kemana saja. Jangan tinggal di sini. Perisainya hilang. Tidak bisa menahan mereka. Semua unit, tinggalkan serangan perimeter. Mundur ke gedung-gedung. Saya ulangi. Tinggalkan perimeter. Mundur ke gedung-gedung. Sirip ekor. Sirip ekornya terkena. Eva, Eva, Aku di sini. kau masih hidup. Oh, syukurlah, tetap di tempatmu. Aku menuju ke arahmu. Tidak perlu.
Bayu, Dimengerti. ada menara sinyal di puncak bukit. Aku harus ke sana. Aku harus ke sana. Bicara dengan Nami. Dia tidak mengenalimu. Kembali di helikopter, kau mencoba. Dia benar-benar mengenaliku. Tapi Iksa mengganggu. Aku mengerti. Aku akan mencarimu. Bayu, Kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Pergi. Kami akan membawamu ke menara sinyal. Awas. Bertahan. Awasi sayap kiri. Lebih banyak dari mereka datang. Jangan khawatirkan aku. Pergi. Kapten, Bawa Dr. Eva. Aku akan menahan mereka. Hampir sampai. Tinggal 650 kaki lagi. Awas. Bayu, Kamu baik-baik saja? kakimu. Aku tidak bisa melanjutkan. Serahkan ini padaku. Kamu terus jalan. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu. Ini bukan waktunya untuk gegabah. Dengarkan aku. Pada tingkat ini, kita berdua akan mati. Jika hanya satu dari kita yang bisa selamat, aku ingin itu adalah kamu. Karena jika kamu selamat, ada harapan untuk semua orang. Pergi sekarang. Eva. Senang bertemu denganmu. Andai saja kita bertemu lebih awal. Aku juga. Lanjutkan. Sebentar lagi. Bayu, kamu harus selamat. Nami, lihat aku. Aku di sini. Itu datang. Kau nggak kenal aku? 6 tahun. Kamu lahir dari telur, aku yang membesarkanmu. Namamu Nami. Aku yang menamaimu. Kamu suka boneka beruang itu. Setiap kali aku mengeluarkannya, kamu menggosokkan kepala padanya. Kau nggak ingat? Nami, tolong. Coba ingat. Maaf. Ibu tidak melindungimu, tapi ibu tidak pernah menyerah padamu. Aku mencarimu. Lihat. Aku membawanya keluar. Saat aku meninggalkan pangkalan Pratama, aku hanya membawa ini. Ingat? Kamu bermula dari telur, dan aku membesarkanmu. Nami, ibu tidak menyalahkanmu. Nami,
Kamu kembali. Aku tahu. Aku tahu kamu tidak akan melupakanku. Hati-hati. Pergi, Nami. Nami? Tidak, tidak. Tetaplah bersamaku. Tetaplah bersamaku. Nami? Keluar. Keluar sekarang. Nami? Tolong, jangan tinggalkan aku. Aku Eva Wulandari. Aku di sini untuk membawamu pulang. Nami, bertahanlah. Ibu akan mencari bantuan. Tunggu aku. Aku akan segera kembali. Oke. Aku tidak pergi. Aku tetap di sini bersamamu. Tidak, jangan tidur. Lihat aku. Nami, lihat aku. Tidak. Nami, jika kau pergi, bagaimana dengan ibu? Eva. Makasih, karena sudah membantu menahan dua monster itu. Kamu? Aku akan mengambil ini, materi penelitian ini. Dengan kemampuanku, ditambah dengan barang-barang ini. Setelah aku keluar dari sini, aku akan sukses besar. Eva, selamat tinggal. Ya, akhirnya keluar dari tempat terkutuk ini. Mulai sekarang, kita akan kaya. Tentu saja, itulah sayangmu. Eva. Dr. Eva, bantuan sudah di sini. Nami sudah pergi.
Dia sudah pergi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku di sini. Dia belum mati. Denyut jantung di bawah 3 BPM? Hampir tidak bernapas. Pasti terluka parah. Tubuh memasuki animasi tersuspensi. Ambil pot medis? Sari. Hubungi pangkalan. Panaskan pot medis. Siapkan peralatan darurat. Sudah dilakukan. Ambil kembali. Apapun yang diperlukan. Kerusakan pangkalan lebih dari 60%. Selama dia hidup, ada harapan. Saya yakin kita bisa memulihkan pangkalan. Eva. Tubuh Nami menyusut dengan cepat. Ini adalah faktor tulang titan dalam dirinya. Ia mencoba menyembuhkannya, tapi masih belum cukup. Kalau begitu, beri dia lebih banyak serum tulang titan. Tidak. Serum saat ini terlalu kuat. Dia tidak bisa menerimanya. Efek samping serum. Pernah berpikir untuk memperbaikinya? Bekerjalah denganku. Kamu bilang akan bergabung dengan pangkalan Pantai Merah setelah kita menemukan Nami. Dr. Eva Wulandari. Sekarang, sebagai pimpinan pangkalan Pantai Merah, saya secara resmi mengundangmu bergabung. Serum tulang titan yang ditingkatkan tidak memiliki efek samping, dan tidak akan menyebabkan keadaan mengamuk. Tidak mungkin. Nami. Nami. Mustahil. Serumnya baik-baik saja. Kami sudah mengujinya berkali-kali. Tidak ada detak jantung. Tidak ada detak jantung. Bunga-bunga ini tampaknya memiliki daya tarik khusus padanya. Bagaimana kalian semua ada di sini? Dari puncak Gema, pertama kali aku melihatmu. Aku langsung tahu, kaulah yang bisa mengubah segalanya. 6 bulan terakhir ini, kita membangun ulang pangkalan, menyelamatkan Nami, dan bersama-sama melewati banyak hidup dan mati. Aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi.